Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Waida Sanitopala dengan nomor stambuk 130-2020-0053, kelas C3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pengujian perangkat lunak tugas 1. Studi kasus aplikasi yaitu sistem penunjang keputusan pemilihan dosen pembimbing. Studi kasus yang saya ambil itu berada pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Pada saat ini, pemilihan dosen pembimbing pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia dilakukan dengan pemilihan secara langsung oleh mahasiswa melalui Simprodi, tugas akhir atau SIMTA. Pemilihan tersebut membuat mahasiswa memiliki beberapa kesulitan, di mana mahasiswa sulit memilih dosen pembimbing berdasarkan judul dan minat yang diajukan. Dikarenakan pada Simprodi atau tugas akhir SIMTA, tidak mengklasifikasi nama dosen pembimbing sesuai dengan judul dan minat yang diajukan oleh mahasiswa. Yang kedua yaitu metode pengukuran. Di sini terdapat dua metode pengukuran yaitu direct dan indirect. Pengukuran direct atau pengukuran langsung merupakan suatu proses pengukuran dengan menggunakan alat ukur langsung, yang mana hasil pengukuran langsung tersebut dibacakan oleh alat ukur tersebut. Misalkan mengukur panjang buku dengan penggaris, berarti kita melakukan pengukuran langsung. Karena hasil pengukuran panjang bisa dibaca langsung pada skala penggaris. Yang kedua yaitu pengukuran indirect. Pengukuran tidak langsung adalah proses pengukuran suatu besaran dengan menggunakan besaran lain. Dalam pengukuran tidak langsung digunakan beberapa jenis alat ukur, dan hasil pengukuran tersebut nantinya merupakan hasil observasi atau operasi dapat dibagi atau dikalikan dari hasil pengukuran alat ukur tersebut. Selanjutnya itu pengujian indirect pada aplikasi sistem penunjang keputusan. Yang pertama, data uji, terdapat uji fungsionalitas. Deskripsi uji memastikan fungsionalitas utama login, input judul, dan rekomendasi dosen pembimbing. Hasil yang diharapkan, pengguna dapat berhasil melakukan login pengajuan judul, dan rekomendasi dosen pembimbing. Hasil uji, pas. Yang kedua itu uji performa. Deskripsi uji mengukur respon time pada login, input login, dan mendapat konfirmasi. Hasil yang diharapkan yaitu respon sistem terhadap permintaan cepat. Hasil uji pas. Yang ketiga yaitu uji keamanan. Deskripsi uji mengevaluasi tingkat keamanan terhadap serangan cyber dan proteksi data pengguna. Hasil yang diharapkan sistem memiliki keamanan yang baik terhadap serangan cyber. Hasil uji pas. Yang keempat, data uji yaitu uji integritas. Deskripsi uji mengevaluasi integritas sistem form, pengajuan judul, dan sistem konfirmasi. Hasil yang diharapkan, sistem berintegrasi dengan sistem form pengajuan judul dengan sistem konfirmasi tanpa ada masalah. Hasil uji pas. Yang kelima, data uji, ada uji kinerja. Deskripsi uji mengukur kinerja saat banyak pengguna akses sistem secara bersamaan. Hasil yang diharapkan, sistem dapat menangani banyak pengguna secara bersamaan tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan. Hasil uji pas. Selanjutnya, kualitas kontrol, fungsional dan kinerja, memastikan setiap fitur-fitur utama setiap pengajuan berfungsi dengan baik. Selain itu, mengukur respon time dan kinerja sistem pada berbagai beban kerja. Yang kedua, keamanan, mengevaluasi tingkat keamanan terhadap serangan cyber dan perlindungan data pengguna. Yang ketiga, pengelola risiko, identifikasi dan mitigasi risiko yang mungkin muncul selama pengembangan dan penggunaan aplikasi sistem penunjang keputusan dosen pembimbing. Yang keempat, audit kode, memastikan bahwa kode mematuhi pedoman pengkodean dan praktik terbaik. Yang selanjutnya, kualitas jaminan. Yang pertama, menjamin proses dan persyaratan, memastikan persyaratan dipahami dan terdokumentasi dengan baik, serta mematuhi proses pengembangan yang terdefinisi. Yang kedua yaitu pengujian dan pemantauan kualitas kode, menyertakan uji kode, audit kode, dan pemantauan kualitas kode untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan memonitor kualitas kode. Yang ketiga, pemantauan produksi, menerapkan sistem pemantauan produksi untuk mendeteksi masalah secara proaktif dan memberikan respon cepat terhadap
insiden, uji performa. Yang keempat, keberlanjutan, melakukan uji kinerja dan uji keberlanjutan secara berkala untuk memastikan aplikasi dapat beroperasi secara konsisten dan efisien. Yang selanjutnya yaitu kualitas biaya. Manajemen biaya menilai biaya pengembangan dan pemeliharaan aplikasi sistem parkir, sistem penunjang keputusan pemilihan ilmu komputer pada Fakultas Ilmu Komputer berbasis web sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Yang kedua, efisien pengembangan, memastikan bahwa proses pengembangan berjalan efisien tanpa penanggulan yang tidak perlu, yang dapat mengurangi biaya pengembangan. Yang ketiga, total cost of ownership, mengukur total biaya kepemilikan aplikasi, termasuk biaya pengembangan, operasional, dan pemeliharaan sepanjang siklus hidup aplikasi. Kesimpulan, pengukuran langsung atau direct metrik umumnya lebih mudah digunakan untuk mengimplementasikan pada rekayasa perangkat lunak, karena mendapatkan hasil secara langsung untuk mengetahui apakah sistem yang dibuat sesuai atau belum sesuai. Dengan pembuatan sistem penunjang keputusan pemilihan pembimbing berdasarkan judul skripsi ini, dapat mengklasifikasi dan menampilkan rekomendasi nama dari calon pembimbing yang sesuai dengan judul skripsi dan peminatan yang diajukan oleh mahasiswa dan dapat membantu mahasiswa dalam pemilihan dosen pembimbing secara tepat. Baik, mungkin itu saja dari saya.